Sudah ada external keyboard, mouse, keyboard protector, USB-C hub, dan juga hard case. Emang masih butuh apa lagi ya? Hai friends, welcome to my channel. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Thank you. Di video kali ini, kita akan membahas 5 wishlist aksesoris MacBook yang bermanfaat. Di bawah juga ada timestamp, kamu bisa loncat ke bagian yang kamu mau, atau kamu bisa menyaksikannya dari awal hingga akhir untuk mengetahuinya secara keseluruhan. So, let's check this out. Oke, kita langsung ke wishlist yang pertama, yaitu adalah laptop stand atau laptop holder. Jadi laptop stand atau holder ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita itu pakai external monitor. Jadi kalian bisa bayangin di sini ada external monitor dan juga MacBook kalian itu bisa kalian taruh di samping atau juga di belakang. Jadi dia tidak perlu dibuka, ditutup aja supaya dia tidak kena debu. Selain itu juga desainnya juga akan lebih minimalis. Dan itu juga akan membuat space di meja kalian itu lebih luas. Nah, selain itu juga laptop stand atau holder ini juga akan membantu supaya MacBook kamu itu lebih aman. Dia itu pakai magnet, jadi dia menutup rapat sehingga tidak gampang kegeser. Beda halnya dengan laptop stand atau holder lain, itu kalau kesenggol dikit dia bisa langsung jatuh. Jadi laptop stand atau holder ini juga biasanya sering dipakai untuk YouTuber-YouTuber lainnya ya, untuk mereka yang menggunakan external monitor. Jadi kalau kalian misalkan juga berencana untuk menggunakan external monitor, kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan laptop stand atau holder ini. Kita ke wishlist yang selanjutnya. Wishlist yang selanjutnya itu adalah tas laptop. Nah, kenapa sih tas laptop ini masuk ke dalam wishlist aku? Itu karena tas yang sekarang itu sudah cukup rusak. Selain itu, dia juga cukup tipis. Takutnya kalau misalkan kita bawa keluar, itu bisa membuat MacBook-nya itu gampang rusak. Tas yang masuk dalam wishlist aku ini adalah tas yang cukup banyak busanya ya untuk di dalam tasnya. Selain itu juga tas yang mempunyai cukup banyak space biar kita bisa banyak bawa barang, misalkan charger, iPad, buku tulis, handphone, dan lain-lain. Busa yang di dalam tas tadi harapannya sih akan membantu barang-barang di aman itu supaya aman ya. Kalau misalkan dia kebanting-banting atau kena barang-barang lain. Nah, tas laptop ini juga akan cocok untuk kalian kalau misalkan kalian itu lebih sering kerja di luar atau yang non WFH. Dan kalau misalkan kalian juga suka kerja di cafe atau Starbucks begitu, kalian juga pasti butuh ya untuk tas laptop yang bagus, yang aman untuk mengakomodir kebutuhan kalian. Itu wishlist yang kedua, kita langsung ke wishlist yang ketiga. Wishlist yang ketiga ini adalah Magic Trackpad. Magic Trackpad ini adalah salah satu produk dari Apple juga yang merupakan pasangan dari Magic Keyboard. Jadi misalkan kita mempunyai Magic Keyboard, itu biasanya pasangannya adalah Magic Trackpad. Magic Trackpad ini masuk dalam wishlist aku karena aku punya external keyboard sekarang itu trackpadnya itu kurang bagus, kurang smooth seperti yang ada di MacBook. Jadi biasanya kalau aku pakai laptop, aku tuh pakai external keyboard, tapi untuk trackpadnya aku nggak pakai sama sekali untuk yang di external keyboard, tapi trackpadnya pakai yang punya MacBook karena lebih smooth. Selain itu juga Magic Trackpad ini sangat cocok untuk kalian yang laptopnya itu jauh dari jangkauan kalian. Misalkan kalian tadi menggunakan external monitor atau misalkan MacBook kalian taruh di laptop stand. Jadi supaya trackpadnya itu tetap berada di jangkauan kalian, tidak jauh, kalian butuh Magic Trackpad. Oke, kita ke wishlist yang keempat. Wishlist yang keempat ini adalah mechanical keyboard. Untuk sekarang aku juga pakai external keyboard ya, tetapi kekurangannya itu dia itu cukup kecil dan juga kadang macet-macet dan dia datar. Akibatnya kalau misalnya kita ngetik itu jadi pegel. Nah, setahu aku mechanical keyboard itu juga kita bisa ganti ya untuk capsnya, jadi bisa ganti warna-warna atau variasinya. Jadi let's say misalkan kamu sudah bosan dengan variasi warna yang pertama, kamu bisa ganti dengan yang lain. Nah, biasanya mechanical keyboard ini dipakai oleh programmer atau orang-orang yang menggunakan external monitor. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, kalau misalkan kita itu menggunakan laptop holder, jadi kita lipat, kita nggak punya akses ke keyboardnya, jadi kita butuh external keyboard. Tapi bedanya mechanical keyboard dengan yang lainnya, setahu aku itu lebih nyaman, dan dia di bagian belakangnya itu ada naik sedikit, sehingga saat kita ngetik itu tidak terlalu pegal. Oke, itu wishlist yang keempat, kita ke wishlist yang terakhir.
wishlist yang kelima atau yang terakhir itu adalah widescreen monitor. Jadi sebenarnya aku punya impian ya bisa menggunakan widescreen monitor ya at least 34 inci. Tapi kalau misalkan 49 inci itu dream banget sih. Nah, kenapa sih sebenarnya aku itu mau pakai widescreen monitor? Karena selama ini kalau misalkan aku kerja itu banyak sekali menggunakan Windows. Akibatnya sejauh ini aku kalau misalkan butuh monitor tambahan itu aku pakai iPadku. Untungnya dari MacBook ke iPad dia itu nggak perlu pakai perangkat tambahan lagi, langsung dikonekkan aja pakai WiFi atau Bluetooth. Ya misalkan nih kalau misalkan kita edit video ya, at least itu kita butuh satu layar untuk edit video, satu layar itu untuk browser. Misalkan untuk cari bahan-bahan dari internet seperti gambar, video, atau juga klip-klip lainnya. Atau juga kalau misalkan lagi nulis, itu at least kita butuh Windows untuk Microsoft Word, kemudian Google untuk cari bahannya, kemudian juga Google Translate kalau misalkan bahan-bahan kita itu dari bahasa Inggris. Ya jadi kalau misalkan pakai widescreen monitor itu akan memudahkan ya untuk melakukan proses semuanya ini. Selain itu juga kalau misalkan ngajar, itu aku biasanya pakai banyak Windows juga. Jadi kalau kalian bisa bayangin, satu window itu aku pakai untuk share screen, window yang lain aku pakai untuk membalas chat komentar anak di Microsoft Teams, dan satu window lagi itu untuk membuka bahan ajar. Jadi kalau misalkan kamu memiliki ekstra uang, jadi kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli widescreen monitor yang 34 inci atau yang 49 inci. Biasanya widescreen monitor ini banyak sekali digunakan oleh programmer, video editor, ataupun penulis yang mereka itu membuka banyak window dan sangat tidak nyaman kalau misalkan harus lihat layar yang kecil. Oke, ini wishlist yang terakhir dan kita masuk ke bagian bonus. Oke, di bagian bonus ini adalah benda yang sangat unik yang mungkin orang di Indonesia itu sangat jarang pakai, tetapi cukup umum dipakai di bagian barat. Apa itu aksesorisnya? Jadi aksesoris itu adalah standing desk, meja yang kita bisa gunakan tidak hanya saat duduk tapi juga saat berdiri. Nah, standing desk ini juga kalian bisa lihat ya di drama Korea yang judulnya Startup. Di dalamnya itu salah satu karakternya itu ada menggunakan standing desk juga. Nah, kenapa sih sebenarnya standing desk ini masuk ke dalam wishlist aku? Pertama itu karena penasaran aja sih gimana rasanya pakai standing desk. Itu merupakan experience yang baru. Kemudian biasanya kalau kerja itu aku suka pegel ya kalau kelamaan duduk. Makanya kadang aku itu berdiri dulu, kesana kemari dulu, jalan-jalan, baru lanjut kerja lagi supaya nggak pegel kelamaan duduk. Atau misalkan kita sakit pinggang, nah itu bisa juga sih pertimbangan untuk membeli standing desk. Ya, jadi kalau misalkan kalian memiliki ekstra uang, kalian bisa pertimbangkan ya untuk membeli standing desk. Dan kalau kalian juga suka bosan kelamaan duduk dan juga ingin mencari experience baru, kalian bisa mempertimbangkan untuk memiliki standing desk. Oke, jadi itu semua ya, ada 5 wishlist dan juga bonus tadi. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke, di bagian kesimpulan ini aku ingin menjelaskan bahwa wishlist tadi itu hanya bersifat komplementari. Artinya, tidak ada wishlist itu pun pekerjaanku itu bisa tetap terselesaikan. Buktinya, sejauh ini, aku itu nggak punya 5 wishlist tadi. Tapi aku masih bisa buat konten YouTube, konten Instagram, nulis, dan juga ngajar. Jadi, kalau misalkan tidak perlu-perlu banget, ya nggak apa-apa. Dan juga, kalau misalkan belum ada uangnya, tidak usah dipaksakan. Dan, kalaupun kalian ada uang dan berencana untuk membeli salah satu dari wishlist tadi, satu hal yang perlu dipikirkan adalah apakah aksesoris tersebut akan menambah produktivitasmu. Oke, jadi boleh dipikirkan ya. Jadi kalau kamu suka sama video ini, silahkan like, share, and subscribe. Kalau misalkan ada ide untuk video selanjutnya, silahkan juga kasih komen di bawah. Dan aku juga mau tahu nih, kira-kira wishlist aksesoris MacBook kamu apa? Boleh tuliskan di komentar di bawah juga ya. See you on the next video. Bye!